Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang kami hormati Pak Sukisno Eskom Mkom selaku dosen komunikasi data dan teman-teman dari kelompok 5. Selamat malam. Dan sebelumnya kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan media transmisi dengan materi guided dan unguided, transmisi paralel, dan transmisi serial. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Agni Izani Reziana dan rekan saya. Kemudian nama saya Panji Nugraha. Dan rekan saya Sigit Maulana Yusuf. Baik. Tentang media transmisi, boleh dijelaskan untuk Panji Nugraha, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Akne. Di sini media transmisi yaitu media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Menurut para ahli, yaitu Tutun Johana pada tahun 2006, proses membawa informasi antar endpoint di dalam sistem atau jaringan dalam suatu jaringan telekomunikasi. Sistem transmisi digunakan untuk saling menghubungkan sentral atau router. Keseluruhan sistem transmisi ini disebut jaringan transmisi atau jaringan transport atau transport network. Oke, kita lanjut tentunya tadi sudah pengertian dan menurut para ahli sekarang jenis-jenis media transmisi. Di sini jenis-jenis media transmisi ada transmisi guided dan media transmisi unguided. Dan transmisi guided ini memiliki jenis-jenisnya, yaitu ada twisted pair cable dan coaxial cable dan fiber optic. Baik, untuk twisted pair cable yaitu jenis media yang memiliki bentuk fisik seperti kabel pasang berpilin atau kabel serat optik dan kabel koaksial. Dan jenis-jenisnya ini ada UTP. Kepanjangan UTP adalah Unshielded Twisted Pair, yaitu kabel yang banyak digunakan di komputer dan di industri telekomunikasi untuk mendukung konektivitas sebagai perangkat. Adapun fungsi kabel UTP dalam hal ini adalah untuk membatasi kecepatan akses internet komputer. Dan tentunya ada jenis-jenis kabel-kabel UTP. Yang pertama ada strike through dan crossover dan terakhir rollover. Selanjutnya ke kabel STP. Kepanjangannya adalah twisted pair cable, kabel berpasang atau berpilin. Di sini di STP ini mempunyai bagian dari kabel yang terbuat dari tembaga dengan adanya dua pembungkus. Dan fungsi kabel STP terdapat 4 jalinan cukup erat dengan ukuran inci yang berbeda-beda. Dan adapun jenis-jenisnya, yaitu yang pertama kategori 1, transmisi kualitas terendah dan hanya mampu menerima suara analog saja. Yang kedua, kategori kedua, hanya menerima komunikasi data dan suara digital. Yang ketiga, kategori ketiga, media transmisi yang sudah bisa menerima komunikasi data dan juga suara pada kecepatan 10 MB atau per detik.
Dan kategori keempat, menerima komunikasi data dan suara pada kecepatan 16 megabit per second. Kategori kelima, bisa menerima komunikasi data dan suara dengan kecepatan 100 megabit per second. Kategori keenam, kualitas kabel dengan klaim paling tinggi. Dan kategori ketujuh, yang terakhir, kualitas premium dengan kecepatan transmisinya hingga 1 GB per second atau frekuensi 1000 mHz. Dan kita lanjut ke jenis kabel FTP, yaitu kabel berpasang atau berpilin. Kabel FTP ini juga terdiri dari 4 pasang pair. Kabel tembaga yang mana tiap pair-pairnya dipilin twisted, saling berilitan sehingga membentuk sebuah pola berbentuk spiral. Jadi agak cukup berbeda dengan STP. Berfungsinya pun sebagai salah satu media transmisi yang digunakan untuk membuat sebuah jaringan berbasis LAN atau Local Area Network maupun global. Dan lanjut di sini kita masuk ke coaxial cable. Coaxial cable ini memiliki tembaga yang dibuat khusus dengan pelindung logam dan komponen lainnya yang bertujuan untuk memblokir gangguan sinyal. Adapun bagian-bagian dari kabel tersebut. Yang pertama, itu ada center konduktor yang di ujung itu berfungsi baja lapis tembaga. Yang kedua ada dielectric, itu sebagai polyethylene untuk menjaga kestabilan kabel menggunakan busa dengan kerapatan tinggi. Yang ketiga itu ada second outer conductor, tambahan aluminium polymeraluminum type. Yang keempat itu ada fourth outer conductor, serat aluminium AWG 34 atau 36 yang dikepang untuk menangkal gangguan eksternal yang ekstrim. Dan yang terakhir itu ada jaket yang warna hitam ini. Itu lapisan terluar yang menggunakan bahan polyethylene atau PA atau flame retardant polyvinyl chloride atau disingkat PVC. Nah, di sini ada jenis kabel-kabel koaksial. Yang pertama di samping kiri saya, yang paling ujung kiri itu ada hardline. Dan di samping kanannya ada triaxial cable yang ini nih. Dan yang ketiga ada rack line. Dan yang terakhir ini routing cable. Lalu kita ke fiber optic. Ini masih masuk ke jenis-jenis media transmisi guided. Fiber optic sebuah teknologi transmisi sinyal kabel yang menggunakan benang serat, kaca atau plastik. Kabel fiber optik ini mampu mentransmisi pesan modulasi ke gelombang cahaya. Dan adapun jenis-jenis fiber optik, di sini ada optic single mode dan optic multi mode. Di mana optic single mode itu jaringan yang memiliki transmisi tunggal sehingga hanya bisa menyebarkan cahayanya hanya melalui satu inti dalam suatu waktu. Dan yang kedua ada optic multimode, kabel yang dapat mentransmisikan banyak cahaya dalam waktu bersamaan karena memiliki ukuran inti besar yang memiliki diameter sekitar 625 mikrometer. Dan adapun tipe-tipenya. Yang pertama ada armored cable. Lalu yang kedua ada hybrid and composite cable. Yang ketiga ada aerial cable atau self-supporting. Yang keempat
ada breakout cable indoor atau outdoor. Jadi bisa digunakan indoor atau outdoor. Dan yang terakhir ada type buffer. Nah, itu macam-macam atau tipe-tipe kabel fiber optik. Lalu kita masuk ke media transmisi unguided. Transmisi unguided ini media transmisi data yang tidak memerlukan kabel. Beda hal sama guided. Kalau guided memakai kabel, dan itu sudah saya jelaskan tadi jenis-jenisnya hingga sampai ke inti-intinya. Kurang lebih seperti itu kalau guided. Tapi kalau unguided hanya tidak memerlukan kabel. Jadi media ini hanya memanfaatkan hampa udara atau air untuk transmisi. Dan tentunya dibantu dengan antena yang mengeluarkan sebuah energi elektromagnetik. Dan adapun jenis-jenisnya untuk media transmisi unguided. Dan di sini jenis-jenisnya ada gelombang mikro terrestrial, ada gelombang mikro satelit, ada radio broadcast, dan ada inframerah. Kalau gelombang mikro terrestrial ini memiliki tipe antena gelombang mikro yang paling umum adalah parabola. Antena gelombang mikro biasanya ditempatkan pada ketinggian tertentu di atas tanah untuk memperluas jarak antara antena dan menembus batas. Dan untuk gelombang mikrosatelit itu sebuah stasiun relay gelombang mikro dipergunakan untuk menghubungkan dua atau lebih transmitter atau refresher gelombang mikro pada bumi yang dikenal sebagai stasiun bumi atau ground station. Yang ketiga ada broadcast, dan di broadcast ini memiliki dua jenis, yaitu yang pertama ada point to point, yaitu pancarannya yang terfokus pada satu sasaran kalau point to point. Dan yang kedua ada broadcast. Broadcast ini sinyal terpancar ke segala arah, dapat diterima banyak antena. Dan kita masuk ke jenisnya. Jenis yang terakhir inframerah. Inframerah ini menggunakan transmitter atau reflector yang modulasi cahaya yang koheren. Transceiver harus berada dalam jalur pandang maupun melalui pantulan dari permukaan berwarna terang, misalnya langit-langit rumah. Satu perbedaan penting antara transmisi inframerah dan gelombang mikro adalah transmisi merah tidak dapat melakukan penetrasi terhadap dinding, sehingga masalah-masalah pengaman dan interferensi yang ditemui dalam gelombang mikro tidak terjadi. Untuk materi tentang pengertian unguided dan guided dan unguided, untuk kesimpulannya bisa dibacakan oleh Sigit Maulana Yusuf. Waktu dan tempat kami persilakan. Kesimpulan guided dan unguided. Yang pertama, guided secara fisik dengan menggunakan jenis kabel, sedang unguided melalui media atmosfer atau radio. Yang kedua, guided. Media itu sendiri yang akan menentukan batasan dari transmisi, sedangkan unguided yang ditentukan oleh kualitas sinyal antena transmisi. Transmisi paralel. Model transmisi paralel biasanya digunakan untuk melakukan komunikasi jarak pendek. Contohnya transmisi ke printer atau untuk komunikasi data dua buah komputer. Proses transmisi paralel. Suatu pengiriman data dikatakan paralel jika sekelompok bit data ditransmisikan secara bersama-sama dan melewati beberapa jalur transmisi yang terpisah. Baik, terima kasih untuk kesimpulan dan penjelasan dari transmisi paralel. Selanjutnya,
Transmisi serial akan dibacakan oleh Panji Nugraha. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Agni. Untuk transmisi serial, pada setiap waktu hanya satu bit data yang dikirimkan. Dengan kata lain, bit-bit data tersebut dikirimkan secara satu persatu. Contoh, seperti seorang pengguna menghubungkan terminal ke host komputer yang berada pada bangunan yang lain. Untuk jenis-jenis transmisi serial, yang pertama yaitu ada transmisi serial sinkron atau sinkronos. Pada transmisi serial sinkron, sebelum terjadi komunikasi antar data, maka diadakanlah sinkronisasi waktu antara pengirim dan penerima. Data tersebut kemudian dikirim dalam satu blok data yang disebut frame, di mana variasi kemudian dikirim dalam di mana variasi ukuran frame mulai dari 1500 byte sampai pada 4096 byte. Frame tersebut berisikan bit pembuka atau primbal bit, bit data itu sendiri, dan bit penutup post table byte, serta penambahan byte-byte kontrol pada blok tersebut. Contoh, perangkat yang berbasis transmisi serial sinkron ialah Ethernet. Untuk jenis yang kedua yaitu transmisi serial asinkron atau asinkronos. Pada transmisi serial asinkron, sebelum terjadinya komunikasi data, tidak diadakan sinkronisasi waktu antara pengirim dan penerima data. Dan kemudian dikirim per karakter, masing-masing karakter memiliki start byte dan stop byte. Start byte berfungsi untuk menandakan adanya rangkaian byte karakter yang sudah siap untuk dikirim. Sedangkan stop byte berfungsi untuk melakukan proses menunggu karakter berikutnya. Setiap karakter terdiri dari 10 byte dengan rincian 1 byte start byte, 1 byte stop byte, dan 7 byte data, dan 1 byte paritas. Contoh perangkat yang berbasis transmisi serial asinkron adalah USB atau Universal Serial Bus. Untuk perbedaan transmisi paralel dan serial, yaitu ada 5 perbedaan. Yang pertama, transmisi paralel lebih cepat dibandingkan transmisi serial karena transmisi paralel 1 byte hanya dalam satu transmisi, bukan satu waktu. Dan untuk yang kedua, transmisi serial lebih kompak dibanding kabel untuk transmisi paralel. Untuk yang ketiga, transmisi paralel membutuhkan kabel lebih banyak dibandingkan transmisi serial hanya membutuhkan 2. Untuk yang keempat, komunikasi serial adalah walaupun secara teoritis komunikasi paralel mengirimkan data pada saat yang bersamaan. Data tersebut tidak selalu diterima pada saat yang bersamaan. Untuk yang kelima, komunikasi paralel adalah masalah half duplex. Kabel yang digunakan untuk mengirim dan menerima data adalah kabel yang sama. Bandingkan dengan serial yang full duplex, di mana masing-masing pengiriman dan penerimaan data menggunakan 2 kabel berbeda. Untuk kesimpulannya, transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik yang memiliki 2 macam guided dan unguided, yang memiliki jenis kabel dan media atmosfer atau radio yang berfungsi sebagai jalur untuk berbagi data ataupun sinyal kepada klien atau user. Baik, sudah. Itu saja dari kelompok 5 tentang materi transmisi data. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.